wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rahma Fatia, mahasiswi DN 2023. Di sini saya akan membuat tutorial tentang database management system. Jadi nanti saya akan membuat dua tabel yang saling berelasi dengan masing-masing 5 field dan isinya ada 5 data. Jadi kita akan main database menggunakan MySQL. Yang pertama, di sini saya akan membuat tabel peserta. Di sini kita buat tabel dulu di Google Spreadsheet. Itu cari aja di Google. Sini masukin tabel apa aja boleh tentang peserta. Terus masukin ininya. Kalau mau pakai spasi itu kita pakainya underscore. Ini kan kita membuat 5 kolom dengan isinya 5 juga ya. Yang terakhir gini. Terus di blok ke bawahnya 5 gini, terus buat tabelnya kayak gini. Ini nanti semuanya kita buat rata tengah kayak gini. Terus ininya tabel ini bisa di styling dulu sesukanya aja kayak gini. Terus tinggal ininya semuanya diisi sesuai sama yang kalian mau. Ini ada. Setelah itu kita buat satu lagi tabel karena kita akan membuat dua tabel ini saling berelasi kan. Jadi kita harus buat tabelnya 2 di sini karena aku mau buatnya tabel peserta ujian. Ini tabel peserta ujian ini juga. Kayak gini, terus blok lagi semuanya kita buat tabel, terus semuanya juga rata tengah. Terus ininya di bold, ininya kita style lagi. Setelah itu ininya isi lagi. Nah, nimnya itu kita harus sama persis sama ini. Jadi nanti kita akan buat ini primary key-nya di tabel peserta. Setelah itu kita jadiin foreign key di tabel ujian. Jadi itu yang akan kita korelasikan. Kita copy ke sini harus sama persis. Nah, kayak gini. Jurusannya juga karena ini ujiannya, jadi kita masukin ke jurusannya juga. Biar tahu ini. Lagi gitu. Nah, kalau ini udah selesai, kalian bisa namain ini juga, terserah. Kalau nggak mau dinamain juga nggak apa-apa, langsung aja kayak gini. Setelah itu kita akan buka XMPP,
Terus kita start yang paling atas nih, Apache sama MySQL. Pastikan sampai dua-duanya start ya. Terus kita izin dulu, terus kita Windows R di keyboard. Kita ketik Windows R. Ketik, pencet tombol Windows R, kita masukin cmd. Oke. Nah, setelah itu kita masukin kode cara masuk ke si database-nya, ke MariaDB-nya. cd enter. Nah, di sini kita udah langsung masuk ke MariaDB-nya. Di sini kita bisa show database atau nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi kita buat ngelihat database apa aja yang udah kita punya. Nah, ini semua yang udah pernah kalian buat, yang udah pernah aku buat. Di sini langsung aja kita create database, terus pakai kutip atas kiri gitu. Kalau nggak salah, kalau emang sama, ini namanya backtick. Terus abis itu kita masukin database yang mau kita buat. Jadi kita buat kayak gini, create database-nya, enter. Nah, kenapa kita nggak bisa masukin peserta? Karena di sini kalian bisa lihat di sini ada. Jadi kita bisa hapus dulu pakai drop database, terus masukin peserta. Nah, dengan begitu itunya udah kehapus dan kita bisa buat database baru dengan nama itu, create database. Kayak gini. Nah, ini udah kan, terus kita pakai use peserta. Nah, ininya dia udah ganti, dia udah masuk ke dalam database-nya. Setelah itu kita mau masukin field-nya tadi. Jadi kita create table, kita buat table-nya dulu. Create table, terus nama database-nya apa? Peserta tadi. Nah, ini kita pakai buka kurung gini karena kita mau masukin si field-nya. Enter, terus masukin yang tadi persis. Jadi kita gini aja sama yang ini. Nah, ini kita mau ngambil si pesertanya ini kan. Ini kita kecilin, taruh di sebelahnya. Terus kita masukin di sini name pakai integer 4. Kita buat jadi primary key, koma, enter. Terus masukin yang lainnya. Nah, kalau jenis kelamin kita pakai enum itu untuk pilihan gitu kan, kita ada pilihan laki-laki dan perempuan. Jadi kita pakai enum kalau mau milih-milih, kayak bisa dibuat jadi pilihan, itu kita pakainya enum. Kayak gitu. Jangan lupa kutip-kutipnya juga jangan lupa ya. Kayak gini. Terus kalau udah kita buat si judul tabelnya itu, kita yang terakhir nggak usah dikasih koma, kita enter aja, terus tutup kurung, terus titik koma, terus di enter. Nah, ini udah masuk. Kita bisa lihat ya, des peserta gini. Nah, ini udah masuk semua kan nih. Sinimnya jadi primary key, terus yang lainnya yang biasa. Terus kita mau masukin si ini data-datanya. Kita insert into si peserta nama database-nya, terus values kayak gini, values, terus kita enter aja, terus langsung masukin. Kita pakai kutip, jangan lupa. Nih, kita harus teliti.
ini terus buat semua. Nah, kalau udah kayak gini, jangan di enter dulu. Kalian hapus di apa sih si yang terakhir itu. Enggak, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita langsung. Nah, kalau udah akhir kita pakai titik koma. Kayak gini, insert into si values ini. Nggak apa-apa. Karena udah terus di enter lagi. Nah, ini udah, kita lihatnya pakai select tentang from peserta tadi. Nah, ini udah masuk semua kan si tabelnya. Terus kita buat tabel satu lagi yang ini. Kita create table gini ya. Tadi pakai apa? Pakai buka kurung, betul. Enter, masukin ini udah bisa jadi primary key atau si ID circle-nya aja ya. Ini bisa jadi primary key. Terus name-nya kan tadi. Nah, kita hapus primary key-nya karena di sini dia bukan primary key. Enter, masukin hati-hati, sini harus teliti banget. Nah, ini kan kita udah nyampe yang paling terakhir kan. Paling terakhir itu kita pakai koma lagi. Terus di sini kita ada kodenya. Itu pakai constraint ini untuk ngegabungin kan. Constraint, terus kita name nya jadi foreign key. Kayak gini, foreign key. Bukan sini. Name foreign key. Terus masukin tadi apa yang mau di name. Terus habis itu referensinya dari yang peserta tadi. Terus kita ambil name kan. Ya, kayak gini. Enter, pakai tutup kurung, terus titik koma. Enter. Ini lihat. Nah, ini udah kayak gini. Kita lihat deskripsi si ujian. Nah, ini udah masuk kan di sini name-nya itu yang kita ambil si primary key-nya tabel peserta udah kita jadiin foreign key di tabel ujian. Jadi dia ngambil nyomot data tabel ujian. Jadinya dia jadi foreign key di sini. Tapi sini tulisannya mol itu ini apa namanya? Foreign key. Nah, karena di sini udah, terus kita masukin si data ininya ya. Kita masukin data si tabel ujiannya pakai kayak tadi, insert into values kayak gini. Terus kita masukin tadi ini ujiannya apa, masukin aja dulu datanya semuanya sama kayak yang ini. Ada tutup plus koma. Nah, di sini kenapa kita keluarnya kutip terus begini? Karena kita kelebihan atau kekurangan kutip. Lihat di sini kutipnya 2. Di sini kita tambahin kutip aja karena di sini dia akan gagal di pas akhirnya. Jadi kayaknya kita langsung kayak gini langsung tutup aja.
terus kita buat ulang. Nah di sini tuh dia gagal ya. Kalau udah kita buat kayak gitu juga pasti gagal lagi. Nah kita buat ulang lagi, insert into agent values, terus masukin datanya yang tadi. Makanya di sini kita harus ini banget teliti. Nah ini benar 1, 2, 3, 4 fisika, terus SMA China, terus buat lagi. Ini terakhir. Ini kalau udah masukin, tutup kayak biasa kayak gini. Ini udah ditutup, enter, kita lihat ujian tadi ya. Nah di sini dia udah masuk semua datanya ya, dia udah masuk. Sekarang kita lihat di sini, jadi kita di sini tambah new tab, ini kita besarin aja, terus localhost. Nah localhost php my admin, kita ke sini, kalau udah kita bisa ke si rumah ini, ke home nya. Setelah itu kita cari data yang tadi kita udah buat ini. Nah ini kalau mau lihat aja ya, kalau mau lihat sih datanya. Nah ini udah masuk kan, sini ada peserta sama ujian. Nah kita ke home lagi sini, kita udah buat datanya, terus kita ke database, terus yang udah kita buat dipencet, press more, designer. Nah lihat sini ya, dulu bentar, sudah. Nah sudah. Nah ini. Nah kalian bisa lihat di sini itu si NIM-nya ini udah di sini, dia jadi primary key, terus diambil ke si tabel ujian, jadinya foreign key, dia bentuknya pagar, ini bentuknya kunci gitu. Jadi ini berhasil, kita ambil data NIM ini diambil buat si ujian ini. Udah, mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.